Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga keberadaan kita di masjid ini akan senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid kita yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga amal ibadah kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Ghurran Muhajjalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak akan mendapatkan asy-syafa'atul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, Al-Faqir sebagai khatib berkewajiban untuk berwasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, untuk selalu mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita yang dilandasi dengan keikhlasan dan kesungguhan, dan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya apa yang Allah larang kepada kita yang dilandasi dengan kesabaran dan ketabahan. Semoga dengan takwa kita yang serius kepada Allah, kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sudah masuki tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Maret tahun 2022. Kita masih berada di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi? Atadruna lima summiya Sya'bana? Hai sahabat-sahabatku, tahukah kamu kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban, dinamakan bulan Sya'ban. Artinya para sahabat tidak mampu menjawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad menjawab pertanyaan sendiri, kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu bihi khairun katsirun. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena di bulan ini segala macam kebaikan yang dikerjakan akan bercabang-cabang pahalanya, akan berlipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita berinfak, bersedekah akan berlipat-lipat pahalanya. Kita membaca Quran pun akan berlipat pahalanya. Kita salat sunnah akan berlipat-lipat pahala. Segala kebaikan yang kita kerjakan di bulan Sya'ban ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, tidak ada puasa yang lebih banyak yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak ada puasa sunnah yang lebih banyak yang dikerjakan oleh Rasulullah kecuali hanya di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab tidak sebanyak bulan Sya'ban, di bulan Muharram tidak banyak seperti bulan Sya'ban. Maka oleh karena itu, kalau kita mengaku kepada umatnya, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita kerjakan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan juga dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau ada satu hadis yang menyatakan, di mana beberapa orang mengatakan hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis yang lemah. Tapi sepanjang yang kita pelajari hadis dhaif itu untuk lifadhailil a'mal, untuk menaikkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi persoalan. Yang boleh adalah ketika hadis dhaif itu digunakan untuk memberikan fatwa hukum atau memutuskan suatu hukum. Hadis yang sangat populer disabdakan oleh Nabi, man fariha bidukhuli ramadhana haraballahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia, yang gembira, yang suka, yang riang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasad orang itu dari api neraka. Baru gembira saja sudah diharamkan jasad kita masuk ke dalam api neraka, disentuh oleh api neraka. Tapi kalau kita melihat hadis ini, kenapa Rasulullah sampai bersabda demikian, barang siapa yang bahagia? Karena banyak umat Islam, banyak orang-orang mengaku mukmin, banyak orang yang mengaku agamanya Islam, tapi ketika hendak datang bulan suci Ramadan, mereka malah kadang-kadang tidak bahagia, merasa terganggu dengan datangnya bulan suci Ramadan, merasa tidak nyaman dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ada yang bersumpah serapah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Padahal ada satu hadis yang sanadnya dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaba, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, orang itu akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Karena itu suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita sambut dengan sambutan yang baik. Kita adakan tarhib Ramadan. Kita adakan sesuatu yang baik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau ada orang mukmin yang mengatakan, wah ini mengganggu makan siang saja, berarti orang itu tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa terganggu dirinya dengan bulan suci Ramadan, berarti tidak mempunyai iman, sekali lagi katakan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku mukmin, mengaku sebagai orang mukmin, mengaku seorang yang beriman, kita harus taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya kira cukup sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah melindungi kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dan kita mohon kepada Allah yang kurang sehat di antara keluarga kita, semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan kalau kita tidak ada umur meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa nujziyannahum ahsana bima kanu ya'malun. Surah An-Nahl, Surah An-Nahl ayat 97, yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan sementara ia orang mukmin, maka akan kami berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah